Oke ya teman-teman ya, kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki televisi TCL 21 inci flat dengan kendala kerusakan seperti ini ya. Di sini ada blanking hijau. Di sini ya, kurang lebih seperti ini, ada blanking hijau. Ini blue backnya, blue screennya ada sedikit ya, tapi ketutupan blanking hijau. Dan satu lagi ya, itu gambarnya juga kurang penuh ya. Ini di bawah ini ada ini ya, ada hitam naik dikit ya, tuh seperti itu ya. Ini ada hitam, dan di atas juga itu kurang penuh. Ini ada hitamnya juga. Oke ya, kerusakannya seperti itu. Coba kita kasih antena dulu ya. Antenanya di belakang. Coba colokkan dulu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau posisi TV-nya menyala seperti itu, jadi gambar dan suara ada, tapi di sini ada blanking hijau tadi ya. Jadi gambar kurang sempurna, dan di sini juga ada list hitam. Nah, ini teman-teman ya penampakan blue backnya. Untuk prediksi biasanya kalau untuk blanking ini ya, ini kemungkinan kerusakan di coil gosing ya, atau PTC nya ya. Itu biasanya di situ kalau untuk TV tabung, kalau dia blankingnya udah bulat begini. Dan kalau ini ya, ini gambar ini kurang penuh. Di bawah ini ada hitam, dan di atas ini juga ada hitam. Itu biasanya kalau untuk kasus-kasus TV TCL itu gangguan elko 1000 mikro 35 volt di bagian vertical out. Nah, biasanya di situ kalau untuk TV TCL. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita buka dulu TV-nya, tutupnya, kita cek kerusakannya apa aja. Mari kita cek sama-sama ya teman-teman ya, tetap dipantengin aja video ini. Oke teman-teman ya, ini penampakan daripada mesin TCL tadi ya, dengan kerusakan seperti yang saya sebutkan di depan tadi ya. Ini tiga nih, kalau saya lihat ini 3 kemungkinan kerusakannya. Bisa karena kalau untuk warna blanking hijau itu biasanya hampir 100% rusak di coil gosing ya, coil gosing atau PTC. Nah, untuk tipe ini coil gosing ini ya, ini coil gosingnya itu lebih dekatnya seperti itu ya, bentuknya peta. Itu kakinya ada 3. Nanti saya cabut, nanti saya lihatkan bentuknya. Ini posisi coil gosingnya di sini ya, yang hitam petak, dan selalu posisinya selalu di dekat sini, di dekat trafo kecil ini ya, trafo AC ini ya, untuk jalur AC. Biasanya di sini selalu di depan sini. Dan ini PTC atau coil gosing. Nah, untuk elko vertical out dan juga PCC daripada vertikal ini nanti kita cek ya. Tapi saya mau ganti coil gosingnya dulu atau PTC nya. Nanti kita lihat apakah blanking hijaunya sudah hilang atau masih ada. Tapi biasanya kalau ini kita ganti, biasanya blanking hijau itu hilang. Oke teman-teman ya, kita ganti ini dulu ya. Oke teman-teman ya, ini posisi di bawahnya ya. Dan ini ya, ada ini kaki 3 ya, kaki 1 ini ya, kurang dekat ya. Ini kita dekatkan lagi. Ini ya teman-teman ya, coil gosingnya di bawahnya ini ya, 1 2 3. Dan ini trafo AC tadi ya, yang saya tunjukkan tadi.
Kalau di atas ini ya koilnya nih tuh, ini ya posisi koil ghostingnya atau PTC nya. Kalau di bawah ini dia, ini ada tulisan RT801 tuh, ada tulisannya RT801 mana ya. Nah, kayak di sini ya, ini tulisannya ini. Jadi kalau untuk warna seperti itu biasanya kerusakan di PTC nya ini ya biasanya. Nanti coba kita ganti dulu ini. Setelah ini kita ganti, nanti coba kita tes, kita lihat ya apakah blinking hijaunya sudah hilang atau masih ada. Ini saya punya ya, ini yang punya saya, ini sama kaki 3. Nah itu tulis ini ya PTC. Oke ya, kita cabut dulu ya teman-teman ya komponen yang di mesin ini ya, nanti kita ganti, terus kita tes. Ini kita cabut sini ya, cabut. Nah ini ya teman-teman, ini yang bawaan TV-nya ya, ini dan yang ini punya saya, dan ini bawaan TV ini ya. Sekarang coba kita ganti teman-teman ya. Ini posisinya di sini ya, kita pasang lagi dia kaki 3. Sebenarnya coil ghosting ini ada dua macam ya. Jadi ada yang dia 3 pin seperti ini, ada juga yang bentuknya sama seperti ini tapi 2 pin. Itu sama-sama bisa pakai, tapi salah satu ada yang di jumper, salah satu pinnya ada yang di dua pinnya itu ada yang di jumper. Tapi kita sekarang gunakan yang sama aja ya, 3 pin bawaan dari mesinnya. Nah ya sudah ya, kita solder. Dan sekarang teman-teman coba kita tes dulu, kita lihat apakah blinking hijaunya sudah hilang ya. Kalau blinking hijaunya sudah hilang berarti ini rusak ya, dan baru nanti kita cari kerusakan yang lainnya. Sekarang kita tes dulu. Oke teman-teman ya, sekarang tampilannya sudah bersih ya, bluebacknya sudah tidak ada lagi blinking hijau ya seperti tadi ya. Nah untuk teman-teman semua, apabila mendapati kasus kalau untuk TV yang masih menggunakan tabung CRT ya, biasanya hampir 100% kalau kasus kerusakan seperti tadi itu kerusakan di coil ghosting atau PTC nya ya. Itu biasanya itu kerusakannya untuk dengan kasus-kasus TV seperti itu. Ini tampilannya sudah bagus ya teman-teman, tidak ada lagi blinking hijau ya, seperti itu ya. Nah sekarang kita akan mengecek ini ya. Di sini ada apa namanya, ada les hitam ya, jadi layar ini enggak penuh ya. Untuk kasus pertama sudah selesai ya, blinking birunya sudah tidak ada lagi. Jadi untuk kerusak kasus pertama sudah selesai. Sekarang kita ke kasus yang kedua ya, untuk menghilangkan garis hitam di bawah ini ya. Ini di sini ada hitam juga dan di atas juga ada. Ini seperti prediksi saya tadi, kalau tidak gangguan di bagian vertical out
atau juga bisa di VCC vertikalnya ada tegangan yang drop ya, bisa dia tegangan plusnya atau juga bisa dia tegangan minusnya untuk VCC vertikal, karena TCL ini menggunakan IC vertikal CT ya. Dia ada 14 minus dan 14 plus. Oke teman-teman, kita cek ya apa prediksi saya benar atau tidak. Kita cek sama-sama ya teman-teman ya. Ini IC vertikalnya ya, itu ya yang ada casing ini ya. Itu IC nya itu di dalam yang kecil itu tuh. Itu ini IC nya nih, saya tunjukkan tuh mana ya, nggak jelas ya. Tuh IC nya tuh yang hitam kecil, yang hitam ini heatsingnya, pendinginnya. Ini ada IC yang kaki apa itu, kaki 6 itu nempel di heatsing ini, itu IC vertikalnya ya teman-teman ya. Ini bentuknya ini seperti ini mesinnya. Ini heatsing IC vertikal, hanya satu yang nempel di heatsing ini ya, IC vertikalnya. Bentuknya seperti ini ya, kursi kurang lebih. Dan ini penampakan di bawahnya tuh di situ IC vertikal ini. Di mesinnya ini tertulis IC berapa ya, karena biasanya ada nomornya teman-teman. Kita lihat dulu. Di sini tertulis ya, ini ada tulisannya ya di bawah resistor ini ya, di bawah resistor yang dipasang di bawah ini. Ini ya, ada tulisannya di bawah R ini. Ini di mesinnya ini tertulis IC 301. Sekarang kita coba cek tegangannya, apakah normal, apakah ada gangguan. Oke teman-teman ya, kita cek tegangannya. Oke ya, kita nyalakan dulu TV-nya. Kita nyalakan TV-nya, nanti coba kita cek sama-sama. Kita cek tegangannya. Ini ya teman-teman ya, posisi probe pada avometer ini ya. Kalau untuk yang manual ya, karena saya menggunakan yang manual, ini selektornya ini harus posisi di ini ya, 5 volt DC, karena tegangan yang akan kita ukur itu kisaran 14 volt. Jadi di sini selektornya mengarah ke 50 volt DC ya, ini DC. Oke, seperti biasa ya, untuk yang kabel probe hitam ini kita tempelkan ke ground layar saja ya, ke ground layar itu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang pemula, untuk menentukan di mana apa namanya PCC pada IC vertikal ini ya, pin-pin berapa ya. IC TV ini menggunakan IC vertikal STP 9327 ya. Tapi kita punya yang ini ya, UTC berapa ini? Kita punya UTC 78040. Ini yang punya saya ya, yang baru. Nah, STP 9327 ini tetap bisa pakai ya, dengan menggunakan UTC 78040 ini. Bahkan apabila teman-teman kesulitan mendapatkan IC vertikal CT ya, dengan tipe 78141 atau 78045 ya, itu memang untuk ampere besar, tapi harganya mahal. Kurang lebih kalau kita di sini sekitar 20 ribuan ya,
IC itu LA78141 atau 78045 itu memang dia ampernya besar. Itu biasanya dipakai untuk TV-TV 29 slim ya, atau 21 slim. Memang kalau untuk ukuran slim dia menggunakan IC seperti itu supaya tahan panas ya. Tapi kalau untuk yang flat bukan slim, biasanya dia menggunakan apa, IC biasa ya, yang STV atau LA78040 biasanya itu. Tapi kalau kita ganti yang UTC 78040 ini bisa, bahkan IC UTC 78040 ini di depannya UTC ya, bukan LA. IC UTC 78040 ini ampernya sama kuat dengan 78045 LA atau LA78141. Saya sudah berapa kali coba untuk 21 dan 29 slim pakai ini, aman, tidak ada masalah. Ini serinya UTC 78040 ya, itu ya, ini. Tapi serinya harus UTC, jangan LA, karena kalau LA dipasang ke slim sudah pasti IC-nya langsung pecah. Tapi kalau menggunakan IC UTC 78040 ini dijamin maknyus, walaupun untuk slim 29 sekalipun. Dan harga IC ini lebih murah teman-teman. Kalau saya di sini harga IC ini Rp7.000. Coba dibandingkan dengan yang 78045 atau 78141 LA itu harganya Rp20.000. Kita sudah bisa menghemat 13.000 teman-teman. Coba bayangkan. Tapi ini saya sudah berapa kali coba pasang ke slim, aman. Seperti itu ya. Nah, untuk menentukan PCC-nya ya, PCC-nya di pada IC ini biasanya PCC itu kaki 3 yang di belakang ini kan ada berapa kaki ya? Ada 6 ya. Ada 7 pin, 4 pin di depan, 3 pin di belakang. Nah, kalau untuk teman-teman yang belum tahu ya, bagaimana cara menentukan mana pin 1 dan pin 7, itu biasanya pin 1 itu dihitung dari sebelah kiri, posisi seperti ini ya, seperti ini. Nah, berarti sebelah kiri ini yang pertama ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7 ya. Tapi intinya untuk menentukan pin 1 itu sebelah kiri, dihitung dari sebelah kiri dengan posisi IC menghadap seperti ini. Nah, untuk IC vertikal ini ya, PCC nya itu ini kan ada ini ya, ada 4 pin di bagian depan ya ini ya, dan ada 3 pin di bagian belakang. Nah, untuk PCC nya itu yang 3 pin di bagian belakang ini ya teman-teman, 3 pinnya di belakang ini. Biasa untuk seluruh IC yang jenisnya seperti ini kalau yang paling ini ya, paling kiri ini PCC plus, dan yang tengahnya itu PCC minus ya teman-teman. Yang paling sebelah kiri ini PCC plus, yang tengahnya ini PCC minus, dan yang paling kanan ini PCC plus juga, tapi dia setelah melewati diadapam diadapam efek. Jadi kalau ini langsung dari regulator, setelah melewati diadapam baru dia ke kaki nomor 3, itu PCC plus. Dan yang kalau tengah ini, yang kaki tengah itu langsung dari regulator PCC minus. Nah, kalau untuk TCL ini kurang lebih sekitar 14 volt, baik plusnya baik minusnya. Oke, sekarang kita ukur ya. Kita kembali lagi ke yang tadi ya. Ini probenya posisi DC 50 volt. Ini IC-nya ya. Ini sudah saya tunjukkan tadi, IC 301. Ini yang seperti yang saya jelaskan di IC tadi ya. Ini kita ambil 3 pin yang bagian belakang. Ini yang sebelah kiri. Itu teman-teman ya. Menunjuk ke berapa itu ya? 12 volt.
13 volt ya. Nah, yang paling kanan ini PCC plus juga, tapi setelah melalui dioda pump. Ini ya, tuh tegangannya sama ya, 13 volt. Oke teman-teman, berarti PCC plus yang menuju ke IC vertikal ini normal ya, karena tegangannya baik pin yang pertama dan pin yang 3 ini sama. Berarti untuk PCC plus tidak ada masalah. Sekarang kita ukur PCC minus. Nah, untuk mengukur PCC minus, untuk probenya kita balik ya teman-teman ya. Probe yang warna merah ini kita konekkan ke ground, dan yang probe hitam kita tempelkan, konekkan ke kaki tengah pada IC vertikal teman-teman. Ini yang kaki tengah yang 3 di bagian belakang ya, itu ya, naik minus 14 volt, sama ya teman-teman ya. Berarti TV ini tidak ada gangguan pada bagian PCC dari IC vertikal, berarti dia ada gangguan lain. Apakah elko di bagian vertical out yang seperti saya jelaskan di depan tadi ya, atau dia justru pada PCC untuk menyalakan osilator ya. Itu dari regulator itu kurang lebih sekitar 9 volt. Nanti kita cek masalahnya di mana ya teman-teman ya. Tetap dipantengi ya, dilihat terus sampai TV-nya bagus. Oke teman-teman ya, kita coba dulu ganti elko vertical outnya ya. Ini ya elko vertical outnya. Ini di mesinnya ini tertulis berapa ya, C305 ya. Ini elko vertical out tertulis C305. Ini ya sebenarnya posisi di atasnya ini ya, ini posisi di atasnya elko nya ini C305 dengan nilai 1000 mikro 35 volt. Kita cabut dulu ya, kita cabut, kita ganti dengan nilai yang sama. Nanti coba kita tes lagi. Ini tertulis C305 ya di sini. Ini untuk elko vertical out. Elko vertical out itu teman-temannya dia dari ini ya, larinya dari IC vertical out ke yok ya, terus dia feedback lagi ke elko ini untuk open balik ke vertikal. Nah ini ya teman-teman ya, elko ini berapa ya, agak kurang fokus ya kameranya kurang fokus. Saya sebutkan saja 1000 mikro 25 volt. Ini ya elko nya dan posisinya di situ ya, C305. Dan ini yang punya saya ya teman-teman ya, yang baru yang ini yang bawaan dia ini 1000 mikro 25 volt. Terus akan kita ganti dengan 1000 mikro 35 volt. Voltnya lebih besar nggak apa-apa ya teman-teman, karena kalau mikronya usahakan disamakan, tapi kalau untuk voltnya yang akan kita ganti itu lebih besar, voltnya tidak apa-apa, yang penting mikronya disamakan. Oke ya, kita ganti ini di sini ya, kita ganti posisinya di sini. Ini min plusnya jangan kebalik ya, karena elko ini ada kutub negatif dan ada kutub positif. Di sini ya posisinya teman-teman, ini tertulis C305.
Ini ya, C305 posisinya di sini. Oke, sekarang kita solder dulu. Kita solder ya teman-teman ya. Kita solder, oke. Ini kita sudah juga karena kayaknya retak sekalian. Nah, sekarang coba kita tes. Kita tes. Kita masukkan mesinnya teman-teman ya. Gosing ini ya, kabel gosing yang ke ini ya, gosing tabung ini jangan lupa dipasang. Kalau mencabutnya ingat saja pada saat kita mencabutnya yang mana, tapi kalau TCL ini dia soketnya sedikit ya, jadi ingatlah yang mana untuk speaker, yang mana untuk panel kontrol, yang mana untuk standby. Ingatlah kalau karena ini kabel yang enggak terlalu banyak. Ini kita pasang-pasangkan lagi soket-soketnya. Kita masuk. Oke. Tuh tombolnya. Ini kita pasangkan lagi. Tapi untuk teman-teman semua ya, untuk perbaikan televisi ini ya, kadang penyakitnya sama tapi kadang kerusakannya berbeda. Tapi yang penting kita tahu dulu gangguannya di mana. Biasanya ya bagian-bagian itu yang kayak, kalau kayak apa yang ada garis hitam bawah tadi kan, bisa juga penyebabnya bukan di elko vertical out, karena bisa juga justru IC vertikalnya yang rusak, atau bisa juga karena PCC untuk IC vertikalnya drop ya, salah satunya min plusnya bisa plusnya, bisa min bisa plusnya yang drop. Tapi biasanya nggak jauh dari apa, dari yang dipermasalahkan ya, biasanya di bagian-bagian itu juga. Tinggal ketelitian kita ya untuk mengecek satu persatu bagian mana yang bermasalah. Oke teman-teman, sekarang saya mau tes dulu TV-nya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Ya, sekarang kita tinggal tunggu TV-nya menyala. Oke teman-teman ya, itu gambarnya sudah full ya.